Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 612, Ekspedisi. Mengingat bahwa otoritas Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis tidak dapat ditantang, Gurun Utara telah damai akhir-akhir ini. Begitu juga dengan awan dataran. Selama kedua kekuatan dataran Serenity Selatan tetap terpisah dari Istana Samsara, yang di utara tidak akan berani menyusup ke dataran awan. Setelah semua, ada 6 prajurit Realm Sovereign manusia yang dikenal di Cloud Plains, yang memberinya kekuatan yang lebih kuat daripada 2 kekuatan di Serenity Plains Utara. Luling kembali ke awan dataran sekali tetapi dia kembali setelah 2 hari. Tuni adalah kaisar dataran awan. Selama dia ada di sana, awan dataran akan bebas dari kerusuhan. Luling tidak khawatir. Dia mengirim banyak pengintai ke Serenity Plains dan membeli banyak mata-mata dengan biaya besar. Dia menuntut bahwa dia harus belajar tanda-tanda gangguan atau kesulitan secara langsung. Formasi teleportasi ke dunia sepi berada di Serenity Plains. Jika 2 kekuatan utara Serenity Plains bergerak dan menghancurkan lorong itu, Luling tidak akan bisa mengirim bala bantuan. Cloud Plains tidak bisa ditembus sekarang. Para pengintai Istana Samsara dan Serenity Plains tidak dapat memperoleh akses. Mereka tidak bisa tahu bahwa Luling berada di dunia sepi. Kurang dari 10 memiliki pengetahuan tentang bagian ini. Peluangnya untuk diekspos rendah. Wilayah yang dulunya milik macan tutul api diambil alih. Bahan mistis dikumpulkan. Jumlah itu mengejutkan. Tidak ada bukti bahwa manusia ada di dunia kecil ini. Macan tutul api, seperti binatang buas lainnya, tidak mengkonsumsi bahan mistis, yang menjelaskan jumlah besar. Terlebih lagi, material mistis semuanya memiliki usia yang panjang. Beberapa dari mereka pasti telah bertumbuh setidaknya selama puluhan ribu tahun sementara yang lain bahkan lebih tua dari belasan ribu tahun. Luling membuat bahan mistik dinilai dan diklasifikasikan. Dia tidak berani menggunakannya ketika tidak yakin tentang efeknya. Dia harus mengalokasikan lebih banyak orang dari dataran awan untuk masalah ini. 3 bulan berlalu, Luling tidak maju di wilayah binatang buas lainnya. Ada banyak di piringnya dan dia belum siap untuk berkembang. Dia harus mencerna sumber daya yang dia miliki sekarang dan para prajurit harus maju. Banyak pejuang alam abadi dari Gurun Utara dan dunia sepi sedang dipindahkan. Jumlah total mencapai setidaknya lebih dari 1000. Luling memberi mereka persediaan bahan mistis tanpa batas dengan syarat bahwa mereka bisa membuat terobosan di dunia terus-menerus. Dia bisa saja mengalokasikan banyak prajurit Realm abadi dari dataran awan tetapi dataran Serenity dan Istana Samsara terus mengawasi di dataran awan dengan tamak. Dia takut untuk membuat langkah besar karena takut bahwa dunia sepi mungkin terekspos. Ini memang tanah harta karun. Selama 3 bulan terakhir, sejumlah prajurit lain telah belajar makna yang mendalam, termasuk Hulang yang berada pada tahap awal alam manusia berdaulat. Hulang mempelajari makna mendalam baru yang diilhami, Ku Cheng, Dewa Meng dan yang lainnya. Di alam manusia berdaulat, para pejuang terutama akan fokus pada pembelajaran makna yang mendalam. Setiap kali mereka membuat kemajuan dalam makna mendalam, kemampuan mereka akan ditingkatkan juga. Karena itu, semua orang berkultivasi siang dan malam. Hei Ni bahkan mulai berkeliaran untuk menemukan peluang sendiri. Luli dan Ming Yu telah berkultivasi tertutup selama 3 bulan dan si kecil putih berada di Ding Dewa Barbar. Luli telah mempelajari dasar-dasar makna mendalam. Dia tahu itu dari sifat-sifat ruang dan namanya adalah Space Vibration. Makna mendalam ini bukan dari peringkat tinggi, hanya yang keempat. Namun demikian, makna mendalam dapat diintegrasikan ke dalam Soul Shattering dengan sempurna. Dalam hal ini, makna yang mendalam cukup kuat. Selain mengolah energi Suan, Luli telah mempelajari makna mendalam ini dalam 3 bulan terakhir. Jumlah katup getaran sudah mencapai 10 dan terus bertambah. 10 gelombang getaran kekuatan menembus ke otak musuh, melewati lapisan luar pertahanan, betapa mengerikannya itu. Bahkan Dewa Meng takut menjadi subjek ujian Luli sekarang. God of Meng Soul Pon tidak akan meledak tetapi dia bisa menderita gegar otak. Jiwa bukanlah sesuatu yang ingin dia ambil risiko. Ming Yu telah membuat kemajuan cepat. Ranahnya meningkat tetapi masih akan lama sebelum dia bisa mencapai alam manusia yang berdaulat. Jika semuanya berjalan dengan baik dan dia bisa terus berkultivasi, itu akan menghabiskan biaya setidaknya 1 tahun untuk mencapai alam manusia yang berdaulat. Luli berhenti berkultivasi.
Dia bisa terus mempelajari arti mendalam ruang getaran tetapi dia memutuskan untuk membangun roda nasib ke-6 dan mencapai tahap tengah dari Eternal Realm pertama. Realm adalah kelemahan Luli sekarang. Ketika wilayahnya tidak cukup tinggi, serangan dan reaksinya tidak akan cukup cepat. Dihadapkan dengan seorang prajurit Realm manusia Sovereign Realm, dia bisa dibunuh segera. Luli bertanya tentang situasi umum dan kembali ke Snow Mountain of Dragons. Kemudian dia pergi ke Gurun Utara untuk melihat bagaimana keadaan. Dia membawa Lu Feixue ke Inferno bersamanya dalam perjalanan kembali. Gurun Utara itu damai. Satu-satunya hal yang mengecewakan Luli adalah, tidak ada informasi tentang buah bodi. Nyonya Yan telah mengirim seseorang ke Dataran Tengah dan Lu Ling telah bertanya-tanya, tetapi tidak ada informasi tentang buah bodi. Lu Renhuang juga tampaknya telah menghilang. Lu Ling kembali. Lu Renhuang sudah keluar. Satu-satunya masalah yang belum terselesaikan untuk Luli sekarang adalah Bai Qiuxue dan Jiang Qiling. Yang kemudian telah diberitahu untuk tinggal di Aula Pembantai Iblis dan tidak ada yang tahu bagaimana dia sekarang. Lu Feixue duduk di tenda. Luli pergi ke miliknya untuk berkultivasi. Lembah itu cukup luas tapi sekarang, sebagai base camp, itu penuh sesak dengan setidaknya ribuan tenda dengan orang-orang yang tinggal di semuanya. Luli meminta Yehu untuk melindunginya saat dia membangun roda takdirnya. Sudah lama sejak dia membangun yang terakhir. Fondasi Luli stabil sekarang dan kali ini, prosesnya lancar. Dia berhasil hanya dalam 6 hari. Setelah keluar dari kultivasi, Luli tidak menjadi malas. Dia beristirahat hanya sehari sebelum melanjutkan kultivasi. Dia punya sedikit waktu. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Aula Pembantai Iblis. Dia telah menggunakan 1 tahun dari 10 tahun. Dalam 9 tahun, keempat kekuatan akan jatuh di Gurun Utara dan Dataran Awan. Dia tidak memiliki kemewahan untuk menyia-nyiakan waktunya. Para murid yang berbakat dan prajurit lainnya di base camp terinspirasi oleh Lu Li dan ketekunan lainnya. Hampir semua prajurit telah berkultivasi dengan keras. Beberapa bocah pesolek diusir dari Inferno oleh Lu Ling. Tetapi dia tidak membiarkan mereka kembali ke awan dataran dan Gurun Utara. Sebaliknya, dia mengirim mereka ke kota Sadolen. Inferno begitu penting bagi Luli dan Lu Ling sehingga dia tidak akan membiarkan kebocoran informasi. 2 pintu keluar dari dunia sepi dijaga oleh pasukan besar dan tidak ada yang diizinkan keluar. Setelah Inferno terungkap, tidak hanya 4 kekuatan, tetapi juga 8 kekuatan lainnya akan berkerumun untuk memperjuangkan tanah harta karun. 2 bulan lagi berlalu. Tiba-tiba, di luar lembah, muncul kabut tebal. Ada orang-orang yang bersorak di tengah kabut. Kemang dan KLV menghabiskan waktu berbulan-bulan, melewati bahan-bahan yang bernilai setidaknya ratusan miliar kristal Suan dan mereka akhirnya berhasil membangun formasi kuno yang dapat membantu dalam perkelahian di masa depan. Ini adalah salah satu dari 10 formasi kuno yang dimiliki oleh Sadolen Rache, sebuah formasi yang dapat menjebak dan membunuh prajurit Realm Sovereign manusia. Beberapa prajurit Realm manusia Sovereign pergi untuk mencoba. Mereka mengkonfirmasi bahwa formasi kehancuran ini mengerikan. Setelah itu, Lu Ling memerintahkan untuk maju ke suatu wilayah jenis binatang lain. Lebih dari 1000 prajurit Realm abadi telah datang selama 5 bulan terakhir dan banyak yang telah mencapai alam dewa mulia. Sekarang jumlah total prajurit Realm Lord Realm telah mencapai lebih dari 1.700. Seiring berlalunya waktu dan dengan dukungan bahan mistis, banyak lagi yang akan mencapai alam dewa mulia. Lu Ling percaya diri dan bertekad untuk menaklukkan Inferno. Yecha pindah pertama dengan beberapa prajurit Realm Lord Nobeem. 1 prajurit Realm manusia Sovereign manusia tinggal di belakang untuk memerintah dan yang lainnya semua pindah. Lu Ling memimpin tim secara langsung dan Kemang ikut dengan mereka juga. Lebih dari 1000 prajurit Realm Lord Realm memulai ekspedisi baru. Bab 613, Kecelakaan di Dataran Awan. Di sebelah timur wilayah Macan Tutul Api, ada kawanan lain. Makhluk-makhluk itu menyerupai penampilan Qilin. 1. Makhluk-makhluk itu memiliki api di sekitar tubuh mereka dan mereka bisa mengembuskan api dari mulut mereka. Makhluk Qilin dewasa bisa bersaing dengan prajurit Realm Lord Realm. Setidaknya ada 1 juta dari mereka, meskipun hanya ada 1 raja. Yecha menamai makhluk itu Fire Qilin. Fire Qilins mengandalkan serangan api dan jiwa sebagai mode serangan utama mereka. Ya, Fire Qilins dapat memancarkan energi aneh dari mata mereka untuk menyerang jiwa prajurit. Tetapi serangan jiwa tidak kuat. Kalau tidak,
1000 prajurit bisa dengan mudah dibunuh oleh Fire Killings. Lu Ling menyuruh tentara untuk ditempatkan di luar wilayah Fire Killing dan kemudian menyuruh Kemang dan ke LV untuk membangun formasi ilusi dan formasi penghancuran. Tanpa itu, membunuh Fire Killings akan membebani biaya besar. Bayangkan ini, puluhan ribu Fire Killings berkerumun dan mereka semua bisa menghirup api, mengubah medan pertempuran menjadi lautan api. Para prajurit Realm Lord Realm tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dan korban akan menjadi besar. Kemang telah membawa banyak bahan. Di bawah instruksi Lu Ling, Kemang dan rakyatnya membangun banyak formasi ilusi di pegunungan dengan medan yang rumit. Lu Ling telah memilih tempat yang bagus. Medannya aneh, terfragmentasi. Formasi ilusi membuat medan lebih rumit. Para prajurit dapat bersembunyi di puncak sementara Fire Killings akan berputar-putar di bagian bawah, disesatkan oleh formasi ilusi. Selusin formasi ilusi dibangun. Tapi Lu Ling belum memberi perintah untuk bertarung. Dia memberi waktu bagi Kemang untuk membangun formasi penghancuran. Variasi formasi ini dapat menjebak dan membunuh prajurit Realm Sovereign manusia. Jika Kemang berhasil di sini, maka tidak akan ada tekanan untuk bertarung melawan Fire Killings. Kemang dan rakyatnya membangun formasi penghancuran kuno di sebuah lembah. Mereka tahu ini dengan baik sekarang dan bisa mengelola dengan mudah. Mereka menghabiskan 5 hari untuk membangun satu. Semuanya sudah siap sekarang. Yecha pindah untuk memikat banyak Fire Killings. Mereka semua menjadi buta dan tuli sekali dalam formasi ilusi. Mereka berkeliaran dalam lingkaran dan tidak bisa melihat para prajurit bersembunyi di bukit dan puncak. Pembantaian menjadi mudah. Pada awalnya, prajurit Realm Manusia Sovereign Real akan memimpin tim dan membunuh Killings api. Ketika semuanya berada di jalur, prajurit Realm Lord Nobeem dibagi menjadi beberapa tim dan bergiliran. Mereka membunuh Fire Killings seolah-olah mereka sedang memanen tanaman. Membunuh Fire Killings relatif mudah tetapi itu adalah penderitaan juga karena Fire Killings bisa menghirup api. Nyala apinya cukup mengerikan. Para prajurit akan terbakar jika tidak hati-hati. Perlombaan Senong memiliki peran penting untuk dimainkan. Mereka yang terluka dikirim kembali ke markas baru di sini untuk dirawat oleh perlombaan Senong. Tanpa perlombaan Senong, lebih dari 1000 prajurit Realm Lord Realm akan segera menjadi tidak berlaku dan mereka akan berbaring di base camp dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan. Formasi penghancuran diaktifkan. Ratusan Fire Killings terpikat dan mereka terbunuh oleh formasi dalam waktu singkat. Ratusan Fire Killings bertarung satu sama lain. Dalam hitungan jam, semua telah musnah. Sekali lagi, perlombaan Sadolen mendapat persetujuan dari Lu Ling dan prajurit Realm Manusia Sovereign dan prestasi mereka dicatat. Kemang dan KLV menyeringai dari telinga ke telinga. Mereka berada di bagian bawah di dunia sepi. Mereka disimpan di suku mereka dan sering dipilih oleh ras lain. Sekarang setelah mereka mulai membantu Lu Li, mereka menghasilkan hasil yang luar biasa cemerlang. Semuanya ada di jalurnya. Lu Ling menyerahkan hak memerintah kepada Hu Lang dan kembali ke lembah tempat Lu Li berkultivasi. Lu Ling adalah orang yang bijaksana. Dia jelas bahwa, sementara strategi dan rencana bisa membuat dia menjadi lebih kuat, satu-satunya kemampuannya harus mencapai tahap tertentu di mana satu gerakan bisa melumpuhkan semua skema. Tidak ada trik atau skema yang bisa menahan air melawan kekuatan absolut. Lu Ling lahir dari api Phoenix sehingga kultivasinya dapat berkembang dengan cepat. Sayang sekali tidak mengambil kesempatan ini. Sekarang semuanya berjalan baik, dia tidak perlu khawatir. Secara alami, dia mulai berkultivasi dengan kekuatan penuh. Semua orang di base camp menjadi pecandu kultivasi. Mereka tidak akan tidur kecuali mereka sangat kelelahan. Mereka akan mengambil pelet energi dan terus berkultivasi tanpa makan atau minum. Dengan persediaan bahan mistis yang tak ada habisnya, lebih banyak yang membuat kemajuan. Itu tidak mengherankan bagi bakat untuk mencapai Realm Roda Nasib dari alam kolam Sol dalam waktu 1 bulan. Banyak murid berbakat dari Gurun Utara dan dunia Gurun yang diteleportasi. Seorang anak dari keluarga bayi baru berusia 13 dan dia sudah berada di tahap tengah dari Fate Wheel Realm. Bai Xias Huang telah membuat roda takdir kelima. Zillian Er telah mencapai tahap tengah dari alam abadi. Semua orang berkultivasi dalam kecepatan luar biasa. Jika tidak ada yang salah dan mereka bisa mengolah seperti ini, dalam waktu kurang dari 10 tahun, banyak yang akan mencapai alam manusia yang berdaulat. Namun, hidup bukan tempat tidur mawar. 5 bulan kemudian,
Seorang prajurit Realm Lord Realm dari keluarga Tu datang dengan berita terbaru dari Cloud Plains. The Serenity Plains merasa gatal untuk membuat masalah. Dua kekuatan di selatan dibeli dan mereka bisa menyusup ke awan dataran kapan saja sekarang. Lu Ling berhenti berkultivasi sekaligus. Dia bertanya tentang situasi di Inferno dan mengetahui bahwa penghapusan Fire Killings hampir selesai. Raja Kilin yang api terperangkap dalam formasi kehancuran dan kemudian dibunuh oleh prajurit Realm manusia Sovereign. Hanya masalah waktu sebelum 300.000 Fire Killings yang tersisa terbunuh. Lu Ling memutuskan untuk kembali ke awan dataran dengan 3 pejuang Realm manusia Sovereign, meninggalkan Hulang, Tu Hen dan Dewa Meng. Lu Li masih dalam budidaya pintu tertutup. Lu Ling pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jika dia ingin pergi ke dataran awan, akan lebih mudah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Dia memberitahu Yecha untuk mengirimi Lu Li pesan bahwa dia telah kembali ke awan Plains dan Hu Lang ada di sini untuk bertanggung jawab. Lu Li berhenti berkultivasi setelah setengah bulan. Dia tidak khawatir Lu Ling telah kembali ke Cloud Plains, berpikir bahwa dia hanya pergi untuk memeriksa beberapa hal. Lu Ling tidak memberitahu Yecha apa yang terjadi di Cloud Plains. Lu Li kembali berkultivasi setelah dia bertanya tentang Inferno dan Gurun Utara. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia membuat nasib roda sebelumnya dan dia telah membangun 2 berturut-turut sekarang. 1 roda takdir lagi, maka dia bisa mengintegrasikan mereka ke dalam Bed of Life dan dia akan mencapai alam Dewa Mulia. Oleh karena itu, Lu Li telah cukup rajin akhir-akhir ini, berusaha untuk mencapai Realm Lord Mulia sesegera mungkin sehingga kemampuan komprehensifnya akan ditingkatkan. Untuk prajurit biasa, untuk mencapai Realm Lord Mulia lebih dari sulit. Tetapi bagi para murid dari keluarga super, melakukan itu bukanlah hal yang aneh selama mereka berbakat. Mudah bagi Ji Mengtian, Lu Xuan, Lu Ni dan Yang Xuan untuk membuat terobosan seperti itu. Memiliki begitu banyak sumber daya, Lu Li tidak berbeda dari murid keluarga super. Dia adalah putra Lu Ren Huang, seorang murid keluarga Lu. Lu Li berbakat. Itu normal baginya untuk meningkat dengan cepat ketika ia berkultivasi dengan hati dan jiwa. Lu Ling telah mencapai tahap tengah Realm Lord Nobem dalam lebih dari 2 tahun. 2 bulan lagi telah berlalu. Lu Li siap untuk membuat roda takdir terakhir ketika Lu Lang, Tu Hen dan Dewa Meng tiba-tiba datang ke tendanya. Mereka semua menerima perintah dari Lu Ling untuk kembali ke dataran awan. Dewa Meng, tentu saja, harus bertanya pada Lu Li. Juga, Lu Li harus mengambil komando begitu Hu Lang dan Tu Hen kembali. Sesuatu yang salah. Lu Li membuka matanya dan memperhatikan kecemasan mereka bertiga. Lu Ling sudah pergi selama 2 bulan tanpa kembali. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Cloud Plains tetapi dia terlalu sibuk membuat roda takdir terakhir sehingga dia tidak bertanya. Tentara dari Serenity Plains menyerbu Cloud Plains. Hu Lang tidak menyembunyikan informasinya. Dia bahkan tidak bisa jika dia mau. Dia menjelaskan dengan suara rendah, seorang wanita muda yang sangat kuat dari keluarga Ji datang dan Hades Society mengirim seorang tuan muda. Mereka membeli 2 kekuatan di Serenity Plains Selatan. 4 kekuatan Serenity Plains telah mengumpulkan pasukan dari 10 juta. Mereka berangkat dari Serenity Plains kemarin dan telah mulai bergerak maju menuju Cloud Plains. Petik 2. Bab 614, Memikat Musuh Dalam-dalam. Kedua pasukan di selatan Serenity Plains telah bersahabat dengan Tumulus of Universe dan mereka menolak untuk dibeli oleh Istana Samsara sebelum karena persahabatan Ye Luo dengan Lu Li. Tapi situasinya berubah begitu seorang wanita muda dari keluarga Ji dan seorang tuan muda dari Hades Society datang. Lu Li memikirkan wanita yang sangat cantik. Dengan perhitungan, Ji Mengtian masih berada di dunia darah. Siapa yang berani melepaskannya lebih awal ketika Grandmaster dari Demon Slaying Hall mengasingkannya? Lu Li memikirkannya dan bertanya, keluarga Ji memiliki lebih dari 1 wanita muda yang kuat. Hu Lang mengangguk ketika menjawab, ya, saudara perempuan Ji Mengtian, Ji Mengyao, gadis pesta keluarga Ji yang terkenal. Dia jauh lebih ceroboh dan lebih mudah daripada Ji Mengtian dan dia berspesialisasi dalam pencobaan. Menurut kecerdasan yang kami kumpulkan, Ji Mengyao memiliki hubungan dengan patriarki keluarga masa depan dari 2 kekuatan di Serenity Plains. Mereka jungkir balik untuknya. Saya berasumsi 2 patriarki masa depan telah memfasilitasi kerja sama keempat pasukan. Petik 2. Apakah kamu sedang bercanda? Lu Li bertanya dengan ragu,
bagaimana mungkin dua tuan muda memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para senior? Para patriark dari kedua kekuatan itu tidak berguna. Semua pasukan besar memiliki aula patriarki dan keputusan besar tidak dibuat dengan mudah. Bahkan family patriark tidak memiliki wewenang untuk menelepon sendirian. Dia harus diperbantukan oleh kebanyakan patriark. Ji Mengyao mungkin telah menggoda dua patriarki keluarga di masa depan, tetapi patriark lainnya bukan idiot. Bagaimana mereka akan mengubah strategi keluarga karena patriarki keluarga masa depan mereka? Ini membingungkan Hulang juga. Dia memikirkannya dan berkata, mungkin ada sesuatu yang lain. Kurasa istana Samsara dan perkumpulan Hades memiliki sesuatu pada mereka dan memeras mereka. Luli tidak bisa menemukan jawaban. Dia bertanya lagi, apa yang saudara perempuan saya katakan? Hulang menjawab dengan hormat, saintis berkata bahwa kamu harus berkultivasi di sini. Situasi di awan dataran tidak perlu ditakuti. Dia bisa mengatasinya. Dia meminta kamu untuk mengambil alih Inferno dan menyerahkan urusan awan Plains kepada kami. Petik 2. Kalau begitu pergilah ke awan dataran. Dewa Meng, kamu ikut mereka dan jawab perintah kakakku. Luli melambaikan tangan mereka. Dia akan membangun roda nasib akhir dan dia mampu kali ini. Akan ada 8 prajurit Realm Sovereign Realm manusia, termasuk Dewa Meng. Dataran awan tidak lebih lemah dari Serenity Plains. Bahkan jika awan dataran tidak bisa menang, mereka bisa mempertahankan diri selama sebulan. Hulang membawa Dewa Meng, Tuhan, dan ratusan prajurit Noble Lord Realm bersamanya dan pergi. Luli mengirim Yecha untuk pergi bersama mereka juga. Setelah mereka pergi, Luli memeriksa Mingyu dengan kekuatan batin. Mingyu sekarang berada di puncak Realm Lord Nobeem tetapi masih perlu waktu sebelum dia bisa mencapai Realm Human Sovereign Realm. Situasi di Inferno stabil. Wilayah Fire Killings ditaklukkan. Banyak bahan mistis dikumpulkan dan dikirim ke Lu Feixue. Setelah Luling pergi, Lu Feixue bertanggung jawab atas bahan mistis. Setelah Hulang pergi, Luli menyuruh semua orang mendengarkan perintah Lu Feixue. Luli mengatakan kepada prajurit di Inferno untuk menghentikan ekspansi segera setelah bahan mistik di wilayah Fire Killings dikumpulkan. Dia mengatakan kepada mereka untuk kembali ke markas dan menunggu sampai perang di awan Plains berakhir. Luli mulai budidaya pintu tertutup sekaligus untuk mengerjakan roda takdir terakhir. Dia meminta Yehu untuk memberinya perlindungan dan menyelesaikan roda takdir terakhir dalam waktu setengah bulan. Berdengung. Roda takdir 9 lapis muncul. Alih-alih memiliki 9 warna, warnanya perak di sekelilingnya. Luli melompat dan terbang keluar dari lembah. Wosh! Saat Fate Wheel-nya merentang cepat, Luli mencapai kecepatan tertinggi. Dia menghilang di tengah tatapan orang lain dalam sekejap. Kecepatannya luar biasa. Mingyu, Yehu, dan Lu Feixue melihat ke arah di mana Luli tidak bisa berkata-kata. Rahang Lu Feixue jatuh kaget. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa bertanya dengan terkejut, apakah Luli lebih cepat dari Hulang? Pastinya, Yehu berkata dengan pasti, kecepatan Saint Lord telah melampaui kecepatan para prajurit dari alam manusia berdaulat sebelumnya. Hulang telah mencapai tahap tengah dari alam manusia yang berdaulat tetapi kecepatan bukanlah spesialisasinya. Saint Lord harus lebih cepat daripada seorang prajurit, dari tahap tengah alam sovereign manusia. Petik 2. Sangat. Lu Feixue menutup mulutnya dengan tangannya yang halus. Penampilan terkejutnya memesona Mingyu. Terlahir di keluarga terkemuka, Lu Feixue memiliki sikap yang luar biasa dan penampilan yang menakjubkan. Selama bertahun-tahun, bekas luka emosinya telah sembuh sebagian besar. Dia telah mendapatkan kembali kelezatan mudanya. Tidak mengherankan bahwa dia bisa menggoda pria. Lu Feixue menepuk-nepuk dadanya dan bertanya dengan bingung, apakah Luli telah belajar makna mendalam terkait dengan kecepatan tinggi? Jika tidak, bagaimana dia, di puncak alam abadi, bisa lebih cepat daripada seorang pejuang tingkat menengah sovereign manusia? Dunia. Aku tidak tahu. Yehu juga bingung dalam hal ini. Luli memang belajar makna mendalam tapi itu bukan peringkat tinggi. Adapun bagaimana dia begitu cepat, Luli adalah satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan itu. Wosh! Luli kembali dari kejauhan dan dia tiba dalam sekejap. Luli sangat puas dengan peningkatan di wilayahnya dan kecepatan dan reaksinya juga ditingkatkan. Luli menoleh ke Mingyu dan berkata, Mingyu, aku harus pergi ke awan Plains. Kamu tinggal di sini dan membantu bibiku.
Mingyu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu ke awan Plains? Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tinggal dan mencoba untuk mencapai rilem manusia sovereign manusia. Kamu tidak akan terlalu banyak bantuan sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkan prajurit rilem manusia sovereign manusia dan kita dapat berurusan dengan prajurit rilem Lord Rilem. Mingyu yakin jadi dia tidak mengatakan lebih banyak. Luli memberitahu Lu Feixue, sebelum kita kembali, tidak ada yang diizinkan meninggalkan base camp atau inferno. Tunggu kami. Hati-hati. Petik 2. Lu Feixue tidak bisa memerintahkannya untuk tetap tinggal karena dia tahu dia mampu. Dia hanya berbicara tentang keprihatinan. Yehu, ayo pergi. Luli melambaikan tangan dan pergi bersama Yehu. Dia juga membangunkan Little White dan menyingkirkan Ding Dewa Barbar. Luli mengucapkan selamat tinggal pada Bai Xias Huang dan Zilian lalu meninggalkan Inferno. Dia pergi ke Snow Mountain of Dragons pertama dan menghabiskan setengah hari di sana dengan Bai Qiuxue di ruang es. Luli berteleportasi ke lorong dengan Yehu dan kemudian tiba di Serenity Plains. Bagian itu disembunyikan. Dua prajurit Rilem Lord Nobeem dari Istana Matahari telah menduduki daerah sekitarnya. Tapi itu tidak mendapat perhatian dari pasukan Serenity Plains. Sejauh yang mereka tahu, Istana Matahari adalah musuh dengan Aula Hanyut Awan dan musuh-musuh adalah teman. Bagaimana kabar awan dataran? Seorang prajurit Rilem Lord Rilem dari Istana Matahari berjaga di sini. Luli mengajukan pertanyaannya. Jiwa prajurit Rilem Lord Rilem dikendalikan oleh Luling. Dia menjawab dengan hormat, itu tidak terlihat bagus. Pasukan Serenity Plains telah mencapai wilayah tengah. Mereka telah mengambil setengah dari wilayah di sana dan meluas menuju Drifting Cloud City. Makam itu, Yehu khawatir. Namun, mengetahui seberapa banyak akal Luling, Luli tidak khawatir. Dia hanya bertanya, berapa kali prajurit Sovereign Rilem manusia kita menyerang? Sekali. Prajurit Rilem Lord Rilem dari Palace of Sun menjawab, ketika tentara memasuki awan Plains, Kaisar Tuni bergerak dengan 4 prajurit Rilem Sovereign manusia. Tapi 2 dari mereka terluka oleh 9 prajurit Rilem Sovereign Human dari Serenity Plains. Setelah itu, pejuang Rilem manusia Sovereign manusia kami tidak bergerak lebih jauh. Petik 2. Oke, begitu. Luli merasa lega. Dia sudah memiliki gagasan tentang Luling di balik semua rencana ini dari penjelasan sederhana. Jelas, dia memikat musuh dengan menunjukkan kelemahannya kepada musuh. Mudah bagi Serenity Plains untuk masuk, tetapi tidak keluar. Kejutan macam apa yang akan dibuat saudara perempuannya yang bijak dan pintar kali ini? Luli sangat menantikan untuk mencari tahu. Bab 615, Solusi Drastis. 4 kekuatan di Serenity Plains mengerahkan 10 juta tentara, termasuk 9 pejuang Rilem manusia Sovereign dan 5.000 di alam Noble Lord. Prajurit yang kuat dari 4 kekuatan bersalju dengan kekuatan penuh. Semua prajurit Rilem Sovereign manusia sedang bergerak. Mereka di sini bukan untuk bersenang-senang. Mereka ada di sini untuk mencabut Luling dan menduduki tanah makmur yang merupakan dataran awan. Luli dan Yehu tiba di Drifting Cloud City melalui formasi teleportasi. Itu menyedihkan di kota. Banyak warga sipil yang sebelumnya dipindahkan sebelum perang sebelumnya kembali. Banyak yang lari lagi kali ini. Kota itu sepertinya kosong. Luli menemukan Luling dengan mudah dengan kekuatan batin. Dia bermain sitar Cina di area belakang dengan santai. Dia menutup matanya dan menggerakkan kepalanya bersama musik, cukup riang. Luli lebih tenang sekarang, melihat keadaan Luling. Dia berjalan menuju area belakang dengan Yehu. Pada saat Luli tiba, Luling baru saja menyelesaikan satu lagu. Dia menatap Luli sambil tersenyum dan berkata, kamu mencapai puncak alam abadi. Saya pikir kamu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk membangun Bed of Life, kan? Luli mengangguk dan berkata, aku punya Rising Dragon Grace tapi aku perlu menstabilkan ranahku atau aku bisa gagal. Aku akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 bulan. Kak, semuanya sudah siap. Luling mengangguk dan menuangkan secangkir teh untuknya. Dia menatap Yehu yang pergi karena isyarat. Kemudian dia berkata, ketika Serenity Plains mengirim pasukan mereka, aku sudah memulai rencananya. Tanpa kejutan, kita akan dapat menduduki Serenity Plains setelah ini. Luli terkejut. Dia berpikir bahwa akan menyenangkan bagi mereka untuk mengalahkan pasukan Serenity Plains.
Dia tidak pernah berharap bahwa Lu Ling berencana untuk mengambil alih seluruh Serenity Plains. Dia tidak meragukan kemampuan Lu Ling. Namun, dia menyuarakan keprihatinannya, dataran Serenity dan dataran awan sama-sama besar. Jika kita mengambil keduanya, akankah itu menjadi bumerang bagi kita dari Central Plains? Mengontrol Serenity Plains dan Cloud Plains akan menjadi kekuatan super, menghadirkan ancaman bagi 12 keluarga kerajaan di Central Plains. Kembali pada hari-hari, Istana Bunga telah menempati 3 dataran dan berkembang. Akhirnya, Istana Bunga menemukan tempat di Central Plains. Akan baik-baik saja selama 8 atau 9 tahun pertama. Lu Ling menjawab dengan senyum lembut, setelah 8 atau 9 tahun, 4 pasukan termasuk Istana Samsara yakin akan melancarkan serangan kepada kita. Namun, selama waktu ini, 12 keluarga kerajaan tidak akan menggertak kita di depan umum. Jika demikian, mengapa haruskah kita takut pada mereka? Mengapa kita tidak berkembang? Semakin kuat kita, semakin berpengaruh kita dan 4 kekuatan akan semakin terikat untuk mengambil tindakan. Kita perlu melakukan yang terbaik dari 8 atau 9 tahun ke depan dan berkembang cepat sehingga kita dapat bersaing dengan 4 kekuatan. Petik 2. Kanan. Lu Li yakin. Dia bertanya, kapan Anda akan menarik jaring? Prajurit tingkat menengah dari manusia Sovereign Realm tidak dapat mengejar saya. Jika saya dapat mengelola serangan mendadak, saya bahkan dapat membunuh prajurit di tahap awal manusia Sovereign Realm dalam satu gerakan. Biarkan aku pergi dengan tentara ketika kamu siap untuk bertarung. Petik 2. Secepat itu, Lu Ling terkejut. Dia berpikir sebentar dan berkata, ini akan menjadi setengah bulan sebelum saya menarik jaring. Luangkan waktu berkultivasi. Saya akan membuat rencana untuk Anda. Lu Ling khawatir tentang keselamatan Lu Li. Meski begitu, tanpa berpartisipasi dalam pertempuran kehidupan nyata, seorang pejuang tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi orang yang kuat. Lu Ling adalah orang yang tegas dan kejam. Dia tanpa ampun pada musuh dan pada dirinya sendiri. Ketika dia seorang gadis, dia bisa menakuti Dihu dengan memotong daging di pahanya. Sekarang dia telah memutuskan untuk membiarkan Lu Li tumbuh dalam pertempuran, dia tidak akan terlalu khawatir. Sudah diputuskan bahwa Lu Li akan bertarung dalam perang ini. Lu Li lega mengetahui bahwa dia diizinkan bertarung. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia benar-benar mempercayai Lu Ling dan percaya bahwa hasil akhir perang sudah ditentukan sebelumnya. Lu Li menghabiskan 10 hari dalam budidaya pintu tertutup. Kemudian dia dibangunkan oleh seseorang yang dikirim oleh Lu Ling. Dia tidak datang menemuinya dan hanya mengirim pesan kepadanya untuk pergi bersama Hu Lang dan bahwa Hu Lang akan menceritakan segalanya padanya. Pergi ke dataran Serenity. Hu Lang membawa Lu Li dan 100 prajurit di puncak Realm Lord Nobeem ke sebuah kastil untuk dipindahkan ke pintu masuk dunia yang sepi di Serenity Plains. Lu Li bingung dengan pengaturan itu tetapi segera mengerti. Mengambil kayu bakar dari bawah tungku. Serenity Plains adalah pangkalan untuk 4 kekuatan. Semua prajurit Realm Sovereign manusia telah pergi ke dataran awan dengan tentara. Serenity Plains pada dasarnya tanpa pertahanan. Hu Lang, Lu Li, dan 100 prajurit Dewa Mulia dapat melakukan pembersihan di Serenity Plains. Ketika area belakang berada dalam kekacauan, peringkat moral dalam pasukan akan turun. Serenity Plains harus mengirim prajurit yang kuat kembali untuk memperkuat. Pada saat itu, Lu Ling bisa menyergap mereka dan kemudian berurusan dengan para prajurit yang kuat satu persatu. Tentara dari dataran Serenity telah menduduki setengah dari wilayah dataran awan. Negeri sebesar itu akan merentangkan pasukan dan membubarkannya. Begitu Serenity Plains turun ke kekacauan, Lu Ling akan memulai serangan balasannya. Dia akan berada di rumah di awan dataran. Garis pertempuran musuh-musuhnya terlalu panjang. Prajurit dataran awan bisa menyelinap kemanapun mereka inginkan. Pemberontakan perang akan terjadi di mana-mana. Pasukan Serenity Plains akan sangat bermasalah, bingung dan di antara 2 kebakaran. Pindah. Keyakinan Lu Li meningkat. Lu Ling sangat mahir dalam strategi. Dia sudah tahu papan catur yang juga merupakan awan dataran. Naga yang merupakan Serenity Plains akan digigit sedikit demi sedikit sampai semuanya hilang dengan memasuki Cloud Plains dengan begitu gegabah. Ayo pergi ke utara. Setelah semuanya diteleportasi, Hu Lang terbang ke utara bersama mereka. Kedua pasukan di Serenity Plains utara semuanya serigala untuk Istana Samsara. Ketika sarang kedua pasukan diserang, berita akan segera dikirim ke garis depan.
Kedua kekuatan di selatan tidak ingin menyerang dataran awan pada awalnya. Ketika mereka mengetahui berita itu, moral mereka akan turun. Mereka akan khawatir tentang wilayah mereka sendiri dan ada kemungkinan mereka akan segera kembali. Formasi teleportasi terletak di utara, kurang dari 3 juta mil dari kota utama pasukan di utara, Istana Yama. Hulang memimpin tim dan maju terus siang dan malam. Mereka tidak pergi ke kota manapun dan mereka akan memilih daerah yang paling terpencil. Mereka membunuh semua pengintai yang mereka temui di sepanjang jalan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka telah tiba di kota Yama. Itu cukup di sini. Bahkan perlindungan kota tidak terbuka. Tidak ada yang berasumsi bahwa Luli akan berada di sini untuk menyerang. Dataran awan selatan dikepung. Ada prajurit dan pengintai dari Serenity Plains di mana-mana. Secara teoritis, akan sulit bagi pejuang dataran awan untuk menyelinap ke Serenity Plains. Tapi Serenity Plains tidak tahu bahwa ada formasi teleportasi di sini yang terhubung dengan Drifting Cloud Hall yang langsung dibangun lebih dari setahun yang lalu. Tongkang, Hulang menghasilkan bayangan tangan dan menabrak kota. Lusinan kastil hancur dan ribuan di sana mati. Tuduhan, jangan bunuh warga sipil tapi jangan luang prajurit. Hulang adalah pria tanpa ampun. Dia meraung dan memimpin, bergegas ke aula utama Istana Yama. Wosh, wosh. Kota itu menjadi kacau balau. Banyak prajurit terbang. Kebanyakan pejuang yang kuat telah pergi ke Serenity Plains dan hanya ratusan pejuang Realm Lord Realm yang tinggal di sini tanpa pejuang Realm Sovereign manusia. Luli diperiksa dengan kekuatan batin. Dia telah kehilangan keinginan untuk bergerak. Kota ini padat penduduk dengan setidaknya 10 juta warga sipil dan ratusan ribu prajurit, tetapi tidak ada prajurit Realm manusia Sovereign manusia. Hulang, di sisi lain, berada di tahap tengah dari dunia manusia berdaulat. Dia seperti serigala lapar dalam sekawanan domba. Orang bisa membayangkan hasilnya. Boom, 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 boom. 100 pejuang Realm Lord Realm melancarkan serangan tanpa pandang bulu dan banyak warga sipil yang dibunuh. Luli tidak tahan dengan ini. Dia berkata, perhatikan, warga sipil tidak bersalah. Jangan bunuh mereka. Iya nih. Menjadi penasihat negara dari Cloud Prowess Empire dan saudara Luling, Luli menikmati prestise yang tinggi, 100 puncak prajurit Realm Lord Realm takut untuk mendurhakai dia. Mereka mulai memikirkan tindakan mereka. Biaya, Luli mengeluarkan senjata surgawi Raja Naga dan menghasilkan puluhan klon dan bergabung dengan pertarungan. Dia tahu semakin lama pertempuran berlanjut, semakin banyak warga sipil akan terbunuh. Untuk mengurangi korban sipil, ia harus segera mengalahkan pasukan Istana Yama dan mengendalikan situasi. Bab 616, Pengalihan. Seekor serigala lapar sedang terjun ke kawanan domba. Mungkin ada beberapa anjing gembala di dalam kawanan tetapi bisakah mereka membuat perbedaan? Hulang menyapu semua di depannya. Dia hanya menargetkan prajurit kerajaan Noble Lord. Dia sangat cepat dan dia memiliki force field. Dia berlari ke kerumunan prajurit Realm Lord Realm musuh dan mengaktifkan force field-nya. Kemudian dia menghancurkan prajurit Realm Lord Realm dari Istana Yama satu demi satu. Luli menghasilkan banyak klon dan bepergian dengan kecepatan tertinggi, lebih cepat dari Hulang. Bayangan hantunya memenuhi ruang di atas kota, menakuti banyak warga sipil. Luli tidak menggunakan cara yang rumit. Dia melambaikan senjata surgawi Raja Naganya secara acak. Setiap kali dia bergerak, dia bisa menghancurkan kepala prajurit Realm Lord Nobeem dari Istana Yama. Setelah suara sedikit teredam, prajurit Noble Lord Realm akan berdarah dari hidung dan matanya dan dia akan jatuh dari udara, mengaduk debu. Hulang dan Luli menargetkan prajurit Realm Lord Realm musuh sementara 100 prajurit Realm Lord Nobeem yang datang bersama Hulang akan fokus pada prajurit musuh rata-rata. Ini adalah rencana yang telah ditentukan. 100 prajurit Realm Lord Realm membantai Realm Eternal, Fate Will Realm dan Soul Pond Realm Warrior semudah serigala berburu domba. Hulang memimpin tim yang hanya terdiri dari 102 orang, dihadapkan dengan ratusan ribu dari Istana Yama. Tapi sisi Hulang berada di atas angin. Pertarungan ini tidak sejajar. Pada saat 3 dupa untuk membakar, ratusan pejuang Realm Lord Realm dari Istana Yama terluka atau terbunuh. Lebih dari selusin prajurit Noble Lord Realm yang masih hidup dengan luka serius terhindar oleh Hulang sehingga mereka bisa memberi tip pasukan mereka di dataran awan. Istana Yama memiliki 2 atau 300 ribu prajurit tetapi puluhan ribu sudah tewas di tangan 100 prajurit Realm Lord Realm.
Prajurit Istana Yama tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Akhirnya, prajurit Istana Yama merasakan ketakutan. Mereka pecah dan lari ke segala arah. Hulang dan Luli tahu mereka tidak bisa membunuh semuanya karena banyaknya. Hulang dan Luli tidak di sini hanya untuk membunuh. Mereka di sini untuk menyerang sarang Istana Yama, menyebarkan teror, dan meredam moral mereka. Boom, boom, boom. Hulang menyerang dan meratakan Istana Yama ke tanah. Dia menghancurkan beberapa kastil mewah lainnya di kota itu, mengubah kota Yama menjadi gurun. Adapun formasi teleportasi di kota, Hulang hancur bahwa segera setelah mereka tiba dalam kasus pejuang kuat lainnya bisa datang untuk menyelamatkan. Wosh! Setelah beberapa saat, para prajurit hampir hilang, meninggalkan warga sipil gemetar ketakutan. Hulang berteriak, "Ayo, mari kita pergi ke Crystal City di selatan." 102 prajurit datang dan 99 pergi. 7 atau 8 orang terluka. Ketiganya mati karena mereka menganggap enteng musuh. Beberapa pejuang Istana Yama menjatuhkan mereka saat mereka akan mati. Hulang dan Luli saja bisa dibandingkan dengan pasukan besar. Hasilnya masih dalam ekspektasi. Mereka bergegas menuju selatan dan membunuh semua musuh yang melarikan diri pada rute. Setelah 2 jam, mereka tiba di gunung yang sepi di mana Luli bertanya kepada Hulang, "Jenderal, apakah kita benar-benar akan pergi ke Crystal City?" Crystal City adalah markas besar Istana Kristal di selatan Serenity Plains. Mereka akan membutuhkan lebih dari selusin hari. Karena itu, Luli bingung. Ada kekuatan besar lain di selatan, Istana Kura-Kura Hitam, yang hanya berjarak 2 atau 3 hari lagi. Kenapa mereka tidak pergi ke Istana Kura-Kura Hitam dulu? Pengalihan. Tentu saja kita akan pergi ke Istana Kura-Kura Hitam. Hulang nyengir. Luli mengerti, meskipun dia menganggap itu tidak perlu. Tidak ada prajurit kerajaan sovereign manusia di Serenity Plains lagi dan itu akan memakan waktu untuk yang pergi ke Cloud Plains untuk kembali. Bahkan jika mereka mau, Luling tidak akan membiarkan itu. Bagaimana kalau kita membunuh jalan kita ke kota dan kemudian mengambil formasi teleportasi? Luli melamar, mencari perbaikan cepat. Tidak ada yang akan mengancam mereka bahkan ketika mereka mengambil formasi teleportasi. Jangan lakukan itu. Hulang menolak gagasan itu dan menjelaskan, membunuh bukanlah prioritas. Apa yang kita lakukan di sini adalah untuk mengerahkan pasukan Serenity Plains. Karena itu, dengan tidak membunuh, kita akan memiliki hasil yang lebih baik. Jika kita membunuh semua, Serenity Plains akan siap untuk mempertaruhkan segalanya dan melakukan perjuangan hidup dan mati dengan kami. Petik 2. Baik, petik 2. Luling menyuruh Luli untuk bertindak atas perintah Hulang. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan Luli ketika Hulang bersikeras. Mereka memimpin tim dan menyelinap ke Black Tortoise City, terus maju siang dan malam. Mereka berjalan di padang belantara dan membunuh semua pengintai yang tidak bisa mereka hindari untuk bertemu. Mereka tiba di dekat kota Kura-Kura Hitam dalam waktu kurang dari 2 hari karena mereka semua cepat. Kali ini, alih-alih memerintahkan serangan, Hulang menyuruh semua orang untuk beristirahat selama beberapa jam. Meskipun mereka semua kuat, beberapa hari di jalan berturut-turut membuat mereka takut. Perintah yang diberikan kepada Hulang oleh Luling adalah membalikkan Serenity Plains. Dia tidak menentukan seberapa jauh dia harus pergi atau berapa banyak yang harus dia bunuh. Mereka menyiapkan makanan dan beristirahat selama beberapa jam. Hulang melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Ayo hancurkan kota Kura-Kura Hitam." Para prajurit terbang dalam arai yang tangguh dan berlari menuju Black Tortoise City. Mereka tidak takut terungkap sekarang karena mereka sudah tidak jauh dari kota. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota besar dengan perisai biru. Kota-kota besar lainnya belajar bagaimana kota Yama dihancurkan dengan segera. Hari kedua, kota-kota mengaktifkan perisai perlindungan mereka. Pertahanan mungkin tidak terlalu kuat tetapi bisa bertahan untuk sementara waktu. Hulang dan Luli mengerutkan kening, melihat perisai itu. Formasi seperti ini pasti telah mengumpulkan banyak energi. Mereka butuh 2 jam atau lebih untuk memecahkannya. Apakah ada sesuatu yang turun selama waktu itu? Apakah akan ada pejuang Realm manusia Sovereign Realm tersembunyi dari dataran Serenity? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Hulang memikirkannya. Dia mengambil keputusan dan berkata, "Penasihat negara, bawa mereka dan sembunyikan di dekat sini. Aku akan pergi dan membuka kota. Bahkan jika ada yang salah, aku bisa pergi dengan mudah."
Luli mempertimbangkannya dan berkata, bagaimana kalau aku pergi bersamamu? Kamu tahu seberapa cepat aku? Tidak, Hulang bertekad, aku harus pergi sendiri. Kamu akan bekerja sama denganku, diam-diam. Aku bisa bekerja sendiri dengan cepat. Luli adalah saudara laki-laki Luling. Dia tidak mengatakan sesuatu yang khusus. Namun demikian, seluruh keluarga Hulang mungkin dimakamkan jika sesuatu terjadi pada Luli. Wosh! Dengan mengatakan itu, Hulang terbang keluar. Luli tidak punya pilihan lain selain pergi dengan prajurit lain. Mereka menemukan gunung, menggali gua dan mengamati Black Tortoise City dari kejauhan. Boom, boom, boom. Dari kota segera terdengar suara keras. Hulang terus menghancurkan perisai dengan tangan hantu yang dia hasilkan. Kota itu dalam kekacauan. Semua orang panik. Banyak prajurit terbang ke tembok kota dan menatap Hulang di udara. Pergi dan lihat, kata Luli. Seorang prajurit dari Gunung Serigala menyelinap pergi. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, dia kembali untuk melaporkan, mirip dengan kota Yama, tidak ada terlalu banyak prajurit yang kuat di kota kura-kura hitam. Ada ratusan Realm Lord Nobeem dan jumlah total prajurit sekitar 200.000. Petik 2. Ayo hati-hati. Luli membiarkan lusinan menyebar dan melihat-lihat kota kura-kura hitam agar mereka bisa mengingatkan Hulang untuk mundur begitu mereka melihat sesuatu. Boom, boom, boom. Di kejauhan di atas kota besar itu, hantu besar tangan terus menekan. Perisai biru berkilau. Mereka membentuk gambaran yang cukup mengejutkan. Luli menatap ke kejauhan. Entah bagaimana, dia merasa tidak nyaman. Tapi Luling tidak akan membiarkan prajurit Realm Sovereign manusia untuk berlari kembali sehingga tidak ada prajurit Realm Sovereign manusia lainnya di Serenity Plains. Ini membuat Luli merasa dia tidak mengkhawatirkan apa-apa. Bab 617, Pertapa Solar Dragon. Boom, boom, boom. Dengan lebih banyak hantu di tangan, sorot perisai mulai mereda. Perisai itu menjadi lebih tipis dan kota itu dalam kekacauan yang lebih besar. Ada yang aneh. Luli, yang telah mengamati dari kejauhan, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa tetap duduk setelah 2 jam. Dia berbisik kepada seorang prajurit Realm Lord Realm di sebelahnya dan kemudian menyelinap ke kota sendiri. Dia bersembunyi di jurang, memeriksa kota dengan kekuatan batin. Itu kacau. Warga sipil berteriak dan berteriak, berlarian. Anak-anak menangis, orang-orang tua terisak-isak, seolah-olah akhir dunia ada pada mereka. Prajurit di tembok kota tampak panik. Mereka berjalan naik dan turun di jalan kota dan menatap Hulang dengan marah dan takut. Sejauh ini, tidak ada yang menonjol. Luli kemudian memeriksa lebih jauh ke kota dan sebuah kastil menarik perhatiannya. Itu adalah rumah mewah. Tak perlu dikatakan, itu adalah markas istana kura-kura hitam. Secara alami, mereka yang tinggal di sini harus menjadi pejabat senior dan murid inti. Luli memperhatikan apa yang salah sekaligus. Tidak ada pemandangan orang tua, wanita atau anak-anak di Black Tortoise Hall. Mereka pasti telah dipindahkan, yang tidak mengejutkan. Keluarga-keluarga besar pasti telah memindahkan lansia, wanita, dan anak-anak mereka begitu kota Yama dihancurkan. Yang mengejutkan adalah bahwa Luli menemukan Black Tortoise Hall tidak dalam kekacauan. Hanya beberapa pelayan yang panik. 1000 prajurit di sana tampak muram dan takut. Namun, setelah diamati lebih dekat, Luli menemukan bahwa mereka tidak menunjukkan niat untuk berlari. Mereka siap untuk bertarung dengan Hulang. Formasi teleportasi di kota berkilau karena lebih banyak yang diteleportasi. Prajurit di Black Tortoise Hall bisa melakukan hal yang sama jadi mengapa mereka tidak melakukannya? Apakah semua orang di Black Tortoise Hall pahlawan dan ingin mati untuk kota? Kekuatan psikis Luli kuat dan telah diubah oleh energi surgawi. Sekarang dia bisa memindai melintasi Black Tortoise Hall dengan mudah. Dia memperhatikan sebuah kastil. Wajah yang dikenalnya ada di sana. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak mengenal orang itu. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik di awal usia 20 di tahap selanjutnya dari Noble Lord Realm. Dia mengenakan gaun merah dan anting-anting merah, seperti bola api. Dia bisa secantik Luling. Wanita muda itu anggun dan bermartabat, tampak seperti seorang ratu, berdiri tinggi di atas massa. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan daya tarik ualnya di matanya. Dia menarik. Dia menikmati teh dengan nyaman di kastil. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua botak dan 2 tuan muda yang tampan.
Luli tidak terlalu khawatir tentang ketiga pria itu setelah dia mengkonfirmasi bahwa mereka hanya dari Realm Lord Nobeem. Ji Mengtian. Luli bergetar. Dia ingat bagaimana dia terlihat akrab. Dia sangat mirip Ji Mengtian. Tidak heran dia merasa telah melihatnya di suatu tempat. Sebuah nama muncul di benak Luli, Ji Mengyao. Luli telah mendengar bahwa Istana Samsara mengirim seorang wanita muda yang sangat kuat dan dia memikat para patriarki keluarga masa depan dari dua kekuatan di selatan. Pada akhirnya, dia memfasilitasi kerjasama antara kedua pasukan dan invasi mereka ke dataran awan. Wanita muda ini tidak berada di awan dataran atau Istana Samsara. Kenapa dia ada di sini? Luli memiliki perasaan bahaya yang lebih kuat. Dia tiba-tiba melihat ke perisai yang akan runtuh. Dia memanggil seorang prajurit Noble Lord Realm dan memintanya untuk memiliki hulang mundur. Ji Mengyao ada di sini, duduk dengan nyaman. Luli tidak akan percaya bahwa tidak ada skema. Dia telah merasakan betapa menyeramkan Ji Mengtian. Dia bisa menjebaknya dan Jiang Qiling sebelum mereka menyadarinya. Ji Mengyao ini harusnya lebih kejam dari Ji Mengtian. Luli tidak bisa gegabah. Luling hanya memberitahu dia dan Hu Lang untuk membuat kekacauan. Mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang kehilangan satu kota. Jika mereka tidak bisa menangani kota ini, mereka bisa pergi ke kota lain. Wosh! Seorang prajurit Realm Lord Realm dari Gunung Serigala terbang sementara Luli mundur perlahan, siap untuk mundur kapan saja. Tapi Luli kesal, Hu Lang tidak berhenti setelah menerima peringatan itu. Dia melanjutkan tindakannya. Sepertinya dia tidak mau melepaskan sekarang karena perisai itu akan terbuka. Atau, dia yakin tentang kemampuannya dan dia tidak merasakan kehadiran prajurit Realm manusia sovereign di kota. Ledakan. Akhirnya, perisai itu putus. Hu Lang kemudian menabrak formasi teleportasi di alun-alun kota dengan hantu tangan yang ia hasilkan. Ledakan. Seluruh kota bergetar. Sebuah cetakan tangan muncul di alun-alun. Tanah itu tenggelam dalam. Ketika formasi teleportasi yang lebih besar hancur, yang di dekat mereka juga hancur. Biaya, teriak Hu Lang. Sekali lagi, dia membuat bayangan tangan dan membidik rumah besar di Black Tortoise Hall. Ada banyak murid dari Black Tortoise Hall dan ratusan prajurit Noble Lord Realm. Dengan langkah ini, hampir setengah dari murid akan binasa. Seseorang membuat suara. Lelaki tua botak itu terbang dari sebuah kastil dan menabrak hantu tangan di udara dengan tinjunya. Dia telah memanfaatkan kekuatan dari surga dan bumi dalam gerakannya. Energi Suan di surga dan bumi berkumpul di tinjunya. Sebuah hantu emas besar muncul dan roboh di tangan hantu yang bergerak ke bawah. Boom! Ruang di udara bergetar. Hantu-hantu itu runtuh. Gelombang getaran mengerikan menyebar ke semua arah, menyebabkan banyak kastil jatuh. Banyak prajurit terbang keluar dari istana. Prajurit Realm Sovereign manusia. Hu Lang kaget, menatap pria tua botak itu. Hu Lang telah merasakan lelaki tua botaknya dan yakin bahwa dia hanya berada di puncak alam mulia. Kapan dia menjadi prajurit Realm manusia Sovereign Realm? Dan dia juga berada di tahap tengah dari dunia manusia berdaulat. Wosh! Dari kastil, Ji Mengyao terbang dan mendarat di kastil lain. Beberapa tuan muda tampan lainnya terbang keluar dari istana di dekatnya, berdiri di samping Ji Mengyao dan memandang Hu Lang di udara dengan mencibir. Wosh! 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 Beberapa suara datang, menembus langit. Pengintai yang dikirim Luli kembali ketakutan, berteriak dari kejauhan, amburadul. Pikiran Luli terbebani. Dia melihat ke arah orang banyak. Setidaknya ada 1000 prajurit Realm Lord Realm berkerumun, yang membuat Luli semakin kecewa. Ini jebakan. Seseorang telah meletakkan jebakan menunggu mereka dan seseorang ini tahu mereka akan datang ke Black Tortoise City. Tapi Luli bingung. Hanya satu prajurit dari tahap tengah dari alam manusia berdaulat, 1000 alam dewa mulia dan ratusan ribu prajurit biasa yang bisa membuat Luli, Hu Lang dan prajurit mereka binasa di sini. Ayo pergi. Sekarang mereka dikelilingi, tidak ada gunanya bersembunyi di bayang-bayang. Luli memberi isyarat agar semua prajurit mereka terbang menuju Hu Lang. Hu Lang tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Dia menatap lelaki tua botak itu dan berkata dengan suara dingin, "Kamu bukan dari Serenity Plains. Apakah kamu dari Istana Samsara? Apakah Istana Samsara mencoba ikut campur dalam konflik antara awan dataran dan dataran Serenity?" Hu Lang telah mempelajari semua pejuang Realm Sovereign manusia dari Serenity Plains bertahun-tahun yang lalu. Orang tua botak ini tidak akrab.
Dia tidak mungkin dari Serenity Plains. Orang tua botak itu juga tidak bergerak. Dia berkata sambil tersenyum, kamu pasti sudah mendengar tentang aku. Aku dari Pulau Naga Surya. Aku naga pertapa naga. Kamu, Hulang dipenuhi keinginan untuk membunuh. Dia berteriak dengan dingin, pertapa Solar Dragon, ini adalah antara Serenity Plains dan Cloud Plains. Mengapa kamu membantu penjahat melakukan kejahatan? Apakah kamu tidak takut bahwa setelah kita memenangkan perang ini, kita akan membalikkan Solar Dragon Island? Petik 2. Bab 618, Ji Mengyao. Pertapa Solar Dragon terkenal di Serenity Plains dan The Cloud Plains. Suatu kali, dia terkenal di sekitar Central Plains juga karena dia adalah seorang cabul tua yang memiliki sesuatu untuk para pemuda. Dia pernah mendominasi suatu daerah di Central Plains, menyebut dirinya Reckless Solar Dragon dan meletakkan tangannya pada pemuda tampan. Wilayah itu penuh dengan atmosfer yang kotor. Banyak pria muda menderita. Ketidakpuasan terdengar di mana-mana. Tapi naga matahari pertapa sudah berada di alam sovereign manusia, maka keluarga di wilayah itu harus menelan kebencian mereka. Orang cabul tua tidak tahu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Saat dia dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang murid dari cabang paviliun bunga. Pertapa Solar Dragon memiliki niat jahat terhadap tuan muda tampan itu. Petapa Solar Dragon mengikatnya dan membawanya kembali ke Solar Dragon City. Karena tuan muda itu berasal dari cabang paviliun bunga, para pejabat senior sangat marah. Mereka mengirim seseorang untuk memburu pertapa naga matahari dan membunuh semua keluarganya. Tapi pertapa Solar Dragon sendiri hilang dan tidak pernah muncul di Central Plains lagi. Sementara yang lain mungkin tidak tahu kemana perginya tua itu, kekuatan utama dari awan dataran dan dataran Serenity tahu dengan baik. Orang cabul tua ini datang ke laut lepas Serenity Plains dan The Cloud Plains, mengambil alih sebuah pulau yang disebutnya Pulau Naga Surya dan kemudian diam-diam menculik banyak pemuda, pria tampan dari Serenity Plains dan The Cloud Plains. Kekuatan utama dataran Serenity dan dataran awan jengkel setelah pertapa Naga Surya menculik terlalu banyak. The Serenity Plains mengirim beberapa pejuang rilem manusia sovereign, mencoba untuk membunuh pertapa Solar Dragon. Tapi orang tua aneh ini punya cara yang bagus. Dia berhasil selamat dari serangan prajurit rilem manusia sovereign dan kesepakatan tercapai, tidak ada gangguan di kedua sisi. Pertapa Solar Dragon tidak pernah pergi ke Cloud Plains dan Serenity Plains untuk merebut lebih banyak pria muda. Dia telah membatasi dirinya ke Pulau Naga Surya. Namun, orang tua aneh ini sekarang berada di Black Tortoise City. Jelas, dia ada di sini untuk membantu Serenity Plains. Luli mengerutkan kening setelah dia mendengar laporan prajurit rilem Lord Rilem dari pertapa Solar Dragon. Dia memandang Ji Mengyao dan berkata, ini pasti seorang wanita muda dari keluarga Ji. Apakah kamu di sini dalam perjalanan yang menyenangkan? Hahaha. Ji Mengyao tidak takut-takut. Dia balas menatap Luli dan tertawa senang. Daya tarik ualnya terukir di matanya. Dia berkali-kali lebih menggoda daripada Nyonya Yan. Banyak pria muda menatapnya dengan bahkan Luli merasa dia tidak bisa berpaling darinya. Bagus. Luli yakin bahwa Ji Mengyao ini telah menumbuhkan beberapa keterampilan godaan tingkat tinggi. Setiap gerakan dan setiap senyumnya memikat, berbicara kepada terdalam seorang pria. Dia bisa sebagus cekar dari Hakrace. Ji Mengyao tertawa sebentar dan kemudian berkata kepada Luli dengan suara lembut, Tuan muda Lu, ada apa? Siapa bilang kita tidak bisa melakukan perjalanan di Serenity Plains? Apakah Serenity Plains juga wilayahmu? Luli tahu perannya dalam perang ini dan dia tahu bahwa dialah yang berada di balik semua ini. Tetapi argumen tidak ada gunanya ketika tidak ada bukti. Luli mencibir dan menjawab, suatu kali, keluarga Ji memiliki seorang wanita muda bernama Ji Mengtian. Dia mencoba untuk menyakitiku tapi aku menyiksanya selama beberapa bulan. Dia hampir tidak bisa tetap hidup. Dia sekarang diasingkan ke alam darah. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Nona Ji, jangan membahayakan dirimu. Aku tidak punya hati untuk yang lebih adil. Petik 2. Luli telah menatap dan mengamati ekspresi Ji Mengyao saat dia mengatakan ini. Seperti yang dia duga, mata Ji Mengyao menjadi dingin. Dia punya niat untuk membunuhnya. Tapi dia adalah gadis yang canggih. Segera, dia terkikik. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan ketakutan, Tuan muda Lu, jangan menakuti saya seperti ini. Saya tidak punya banyak nyali. Saya di sini untuk melakukan perjalanan.
Saya tidak akan peduli dengan masalah-masalah yang terjadi pada saya. Dataran awan dan dataran Serenity. Petik 2. Kamu tidak punya nyali besar, pasti. Luli memandangi tangannya yang halus di atas dadanya dan berkata, tanpa menyelamatkannya, tapi kau punya besar. Orang-orang mengatakan bahwa orang-orang itu bodoh. Kuharap kau bukan salah satu dari mereka, Nona Ji. Hahaha. Di antara hampir 100 prajurit dari Gunung Serigala, seseorang tertawa dan mereka mulai menatap Ji Mengyao yang berkembang dengan baik juga. Banyak Black Tortoise Hall melakukan hal yang sama karena insting. Kamu, beraninya kamu, merasakan pandangan berani dari banyak pria, mendengar tawa kotor dari para prajurit dari awan dataran, Ji Mengyao tidak bisa terus tenang lagi. Dia tidak tahu bahwa bukan hanya Luli yang kurang sopan seperti tuan muda dari keluarga terhormat, dia juga cabul dan tak tahu malu seperti. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Luli berasal dari keluarga terhormat tetapi dia dilahirkan dalam kemiskinan. Dia tidak keberatan dengan hal-hal ini. Baginya, Ji Mengyao bukan gadis cantik yang lembut, tapi wanita yang kejam seperti Ji Mengtian. Karena dia adalah musuh, dia tidak harus mempertimbangkan perasaannya. Ayo pergi keluar kota. Ji Mengyao terbang keluar kota dengan beberapa tuan muda. Setelah dia di luar, dia berkata dengan senyum dingin, Luli, apakah ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Menggertak seorang gadis. Hari ini, kita tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara Serenity Plains dan Cloud Plains. Kita akan tetap di sini dan nikmati pertunjukannya, sambil menyaksikan Anda dibantai oleh prajurit Serenity Plains. Petik 2. Suara Ji Mengyao keras dan dia bermaksud agar semua orang di kota mendengar sehingga dia tidak akan bertanggung jawab. Dia menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Kehadirannya di sini hanyalah kebetulan dan dia kebetulan bisa menikmati pertunjukan. Berbaris. Ji Mengyao pada dasarnya memberi perintah untuk menyerang. Pertapa Solar Dragon menepuk kepalanya yang botak dan menatap Luli dengan pandangan kotor. Luli merasa kedinginan. Wosh, wosh. Lebih dari 1000 prajurit Noble Lord Realm yang datang dari segala arah menyebar dan berdiri dalam barisan yang aneh. Luli dan Hulang menempatkan pengawal mereka. Pertapa Solar Dragon mencoba membuat mereka mati di sini. Apakah dia punya senjata rahasia? Kekuatan dan Ki Hulang yang kuat menyebar. Dia meraung, Solar Dragon, apakah Anda yakin ingin membuat musuh dari awan dataran? Pertapa Solar Dragon tersenyum dengan cara bengkok dan berkata, Aula kura-kura hitam telah menawarkan saya hadiah yang besar. Sekarang saya berhutang kepada mereka, saya harus bekerja untuk mereka. Luli dan Hulang saling memandang, mencibir. Hadiah itu harus ditawarkan oleh Istana Samsara, bukan dari Black Tortoise Hall. Jika Istana Samsara tidak memintanya untuk keluar, bagaimana dia berani membuat musuh dengan dataran awan? Diakui, Ji Mengyao telah memainkan tangan yang bagus. Dia telah menggunakan seseorang yang terkenal di Central Plains dan orang ini tidak ada hubungannya dengan Istana Samsara dan Hades Society sebelumnya. Bahkan Luli yang sekarat di sini hari ini tidak bisa membuat Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis meminta Istana Samsara dan Hades Society bertanggung jawab. Biaya. Hulang dan Luli berteriak pada saat bersamaan. Lebih dari 1000 prajurit Realm Lord Realm membentuk arai. Jika Hulang dan Luli tidak bisa keluar dari pengepungan, 100 prajurit Realm Lord Nobem yang datang bersama mereka akan binasa di sini, bahkan jika mereka berdua bisa bertahan hidup. Luli dan Hulang enggan mengakui kekalahan. Mereka tidak percaya bahwa Pertapa Solar Dragon sendiri bisa mengalahkan mereka berdua. Jika mereka bisa menghabisi orang cabul tua ini, maka mereka akan bisa mengendalikan situasi. Klon. Luli memelototi cahaya putih saat dia menghasilkan puluhan klon yang terbang di langit ke segala arah. Dia sendiri, bersama dengan lebih dari selusin klon dan Hulang, berlari menuju Reklas Solar Dragon. Tetap dalam formasi. Teriak Solar Dragon berteriak, 1000 prajurit Noble Lord Realm menembak Suan Energi pada saat yang sama. Yang mengejutkan Hulang dan Luli adalah bahwa mereka bukan target. Pejuang Realm Lord Nobem menembak Suan Energi satu sama lain, seolah-olah terhubung satu sama lain melalui utas. Berdengung. Prajurit Realm Lord Realm bersinar. Energi Suan mereka masih ada dan diubah menjadi benang yang mengikat para pejuang. Ada oktagon di langit. Luli dan timnya semua berada dalam segi 8. Ini tidak bagus. Hulang dan Luli merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti mereka, memperlambat mereka hingga setengahnya. Mereka terkejut.
Formasi macam apa ini? Ini aneh dan tidak pernah terdengar. Bab 619, Tikus dalam lubang. Pengetahuan Luli tentang formasi penghambatan terbatas, tetapi dia mengerti yang dia tahu akan membutuhkan formasi batu yang harus dikubur di bawah tanah alih-alih di udara. Tetapi tidak ada batu formasi atau yang lainnya. Lebih dari 1000 prajurit berdiri di udara, membentuk formasi sendiri. Itu juga cukup mengerikan, memperlambat Luli hingga setengahnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hulang juga belum pernah mendengarnya. Sejauh yang dia tahu, tidak mungkin pertapa Solar Dragon bisa mengetahui ini. Formasi itu luar biasa. Itu pasti telah diturunkan dari zaman kuno. Hanya keluarga besar yang akan memiliki informasi tentang formasi aneh seperti itu. Dengan kata lain, baik Istana Samsara atau Hades Society tahu tentang formasi ini. Tentu saja, ini hanya spekulasi Hulang dan Luli. Tidak ada bukti bahwa itu berasal dari Istana Samsara. Luli dan Hulang tidak bisa menuduh. Luli berhenti di sana sejenak untuk berpikir. Dia melakukan kontak mata dengan Hulang kemudian tiba-tiba berbalik dan melambai pada hampir 100 prajurit Realm Lord Realm. Hulang mengangguk. Prajurit Realm Lord Realm bertindak dengan Luli. Hulang berlari menuju Reckless Solar Dragon. Luli bermaksud agar mereka berpisah. Luli akan memecahkan formasi. Sekarang itu dibentuk oleh orang-orang, ketika beberapa dari mereka mati, formasi akan retak secara alami. Wosh, wosh. Prajurit Noble Lord Realm dibagi menjadi 3 tim dan menyerang ke depan seperti 3 pedang tajam. Kecepatan mereka terbatas. Yang sedang berkata, mereka masih di puncak Realm Lord Mulia dengan kecepatan cepat. Mereka mendekati mereka yang membentuk formasi segera. Berdengung. Yang berdiri di cincin luar mulai bergerak cepat. Utas yang menghubungkan mereka, secara mengejutkan, tidak putus. Lebih dari 1000 prajurit bergerak searah jarum jam secara bersamaan. Berdengung. Getaran tak terduga dari gelombang kejut menyebar dari orang-orang itu seolah-olah mereka telah mengeluarkan aliran udara ke arah Luli dan anggota tim lainnya. Seorang prajurit di puncak Realm Lord Nobem di tim Luli membuat serangan tetapi memantul kembali dari aliran udara. Prajurit lain tidak akan percaya ini. Dia bergegas keluar tetapi dia tersingkir oleh aliran udara. Mereka tidak bisa mendapatkan prajurit yang membentuk formasi. Impresif. Luli berseru pada dirinya sendiri. Formasi ini sangat mengagumkan. Bahkan serangan akan terpental darinya. Luli punya ide. Dia mengendalikan beberapa klon untuk keluar. Tapi klon-klon itu dihentikan oleh aliran udara juga dan mereka semua runtuh. Luli berkata kepada Little White dengan lengan bajunya dengan marah, "Little White, pergi." Wosh! Little White bergegas kabur tetapi hal yang sama terjadi. Begitu bersentuhan dengan aliran udara, Little White bangkit kembali. Aliran udara itu lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dengan jarak itu, Luli percaya bahwa bahkan jika dia mengeluarkan Ding Dewa Barbar, kekuatannya tidak akan mampu menyedot prajurit Realm Lord Realm, belum lagi ketika mereka semua bergerak cepat. Suara mendesing. Luli mengendalikan roda takdirnya untuk membebaskan diri tetapi itu tidak ada bedanya. Dia dan timnya terjebak di udara. Jika mereka tidak di sini sendiri, mereka tidak akan percaya ini. Hoi, hoi. Namun, ada yang enggan menerima kenyataan itu. Mereka menggunakan cara mereka yang kuat tetapi tidak ada yang berhasil. Serangan mereka dan energi Suan tersebar di udara. Luli bahkan mencoba menggunakan kekuatan psikis untuk meluncurkan serangan jiwa, tetapi bahkan itu tidak bisa menembus aliran udara. Ha, ha, ha. Dari kejauhan terdengar tawa yang menyenangkan. Ji Mengyao, bersama dengan beberapa tuan muda, berdiri di udara dengan mengejek dan mencemooh. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah penonton di sebuah lubang, melihat bagaimana binatang-binatang itu berjuang di dalam sangkar. Boom! Dari belakang Luli terdengar suara teredam. Hulang dipukul mundur. Dia tersingkir oleh petapa Surya Naga dengan tongkat. Luli memandang ke arah pertapa naga matahari dan terkejut melihat bahwa kecepatan yang terakhir tidak terhalang. Formasi itu tidak efektif untuk pertapa naga matahari. Meskipun Hulang dan pertapa Solar Dragon berada di ranah yang sama, kecepatan Hulang dibelah dua. Dapat dimengerti bahwa pertapa Surya Naga bisa memukul Hulang dengan tongkat. Tongkang. Pertapa Solar Dragon berlari mendekat. Batang mulai tumbuh lebih panjang dan lebih besar sampai berubah menjadi batang besar. Batang besar itu melotot dalam warna keemasan dengan aliran udara gelap yang mengelilinginya. Jelas,
Tongkat itu adalah artefak kelas Suan Suci dan sangat bagus. Menghindari, teriak Luli. Dia mengendalikan roda takdir untuk terbang ke samping. Sementara dia bisa terbang, prajurit Realm Lord mulia lainnya tidak akan seberuntung ini. Mereka berkerumun bersama dan kecepatan mereka terhalang ketika pertapa Solar Dragon sangat cepat. Bagaimana mungkin mereka menghindar? Bang! Dengan ayunan acak, pertapa Solar Dragon memukul 4 atau 5 prajurit Realm Lord Realm yang tubuhnya meledak terbuka di udara. Tungkai dan darah mereka yang terpotong menghujani. Menyebarkan, teriak Luli. Tongkat tidak berhenti sebelum disapu lagi. Mereka terlalu ramai bersama. Satu gerakan acak dapat menyebabkan kematian beberapa orang. Siapa yang bisa mereka hentikan kekuatan seorang prajurit Realm manusia sovereign? Wosh! Wosh! Mereka menyebar segera. Sayangnya, keduanya terlalu lambat. Mereka dipukul oleh tongkat dan kemudian darah mereka jatuh seperti hujan. Ini bukan serangan normal. Alis Luli dirajut bersama. Dia menatap tongkat besar itu. Bergerak teratur hanya akan membunuh seseorang tetapi prajurit yang mati dihancurkan terbuka. Naga Surya, musuhmu adalah aku. Hulang berteriak marah. Tapi dia melambat terlalu banyak sehingga sebelum dia bisa sampai ke pertapa Solar Dragon, yang terakhir sudah pindah. Petapa Solar Dragon mengayunkan kembali tongkatnya dan membidik Hulang. Bang! Pertahanan fisik Hulang kuat dan armornya jelas dari kelas suci. Meskipun dia lebih lambat dan dihancurkan karena dia tidak bisa mengelak, dia tidak mengalami luka serius. Bahkan darah pun tidak keluar dari sudut mulutnya. Dia memiliki armor kelas suci tetapi yang lainnya tidak. Tentu saja, Luli mengenakan armor lunak kelas suci. Luling memiliki begitu banyak harta sehingga dia menyimpan ini untuknya di muka. Luli bukan penggemar armor berat jadi dia hanya mengenakan armor lembut di dalam jubahnya. Hulang, aku akan membunuh prajuritmu dan kemudian aku perlahan akan menyiksamu sampai mati. Alih-alih mengejar Hulang, pertapa Solar Dragon mulai menargetkan prajurit Realm Dewa Mulia dengan batang emas yang tumbuh. Karena formasi, Luli dan timnya seperti tikus di dalam lubang. Pertapa Solar Dragon adalah pemburu yang bisa memangsa permainannya dengan mudah di sini. Luli dan Hulang saling memandang. Mereka mendeteksi suram di mata masing-masing. Pertapa Solar Dragon terlalu cepat. Mereka tidak bisa mendapatkannya. Apakah mereka seharusnya menonton ketika hampir 100 prajurit Realm Lord Realm terbunuh? Luli khawatir tentang prajurit Realm Lord Realm sementara kekhawatiran Hulang adalah tentang Luli. Luli mewakili prajurit dari dataran awan sekarang. Tampaknya bagi orang lain bahwa pertapa naga surya dibeli oleh Serenity Plains. Ini adalah konflik regional. Bahkan Grandmaster dari Demon Slaying Hall bisa ikut campur. Dengan kata lain, bahkan jika pertapa naga matahari membunuh Luli, Grandmaster dari Aula Pembunuh Iblis tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan membunuh pertapa naga matahari terbaik, alih-alih mengejar Istana Samsara dan masyarakat Hades. Istana Samsara dan Hades Society terlalu terhormat untuk membunuh Luli di atas papan. Sedangkan pertapa Solar Dragon adalah seseorang tanpa pengikut. Dia pasti mendapat ganjaran besar dari Istana Samsara dan Hades Society. Dia tidak akan keberatan dengan hal lain. Mungkin saja pertapa Surya Naga tidak tahu Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis yang dimaksudkan untuk melindungi Luli selama 10 tahun. Karena itu, sangat mungkin bahwa pertapa Surya Naga ada di dalam untuk membunuh. Bang! Pertapa Solar Dragon menyapu batang di sana-sini. Beberapa prajurit Realm Lord mulia lainnya terbunuh. Darah tumpah di mana-mana, mencemari Luli dan rambut dan tubuh orang lain merah. Bab 620, mengguncang dunia. Bang, bang, bang. Satu prajurit Realm Lord Realm demi satu dihancurkan menjadi daging cincang. Perasaan mengerikan Luli dan Hulang tumbuh. Hulang menganggap ini sebagai misi yang mudah, membawa Luli bersamanya untuk melakukan kerusakan di sana-sini dan mereka akan menyelesaikan tugas mereka. Dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi seperti ini. Kematian hampir 100 prajurit Noble Lord Realm bukanlah untuk berkeringat. Bahkan kegagalan dalam misi itu baik-baik saja. Hulang bahkan tidak terlalu mempermasalahkan kematiannya sendiri, tetapi dia tidak bisa membiarkan Luli mati. Hulang kenal baik Luling. Dia kejam dan tak berperasaan. Dia tidak kenal ampun. Jika Luli binasa di sini, seluruh keluarga Hulang akan dimusnahkan, tanpa pertanyaan. Hulang memaksa dirinya untuk tenang.
Dia melihat ke arah lebih dari 1.000 prajurit Noble Lord Realm di luar formasi. Tiba-tiba, dia menghasilkan hantu tangan dan menghancurkannya ke arah langit di sebelah kiri. Dia mencoba memecahkan formasi dengan paksa dan percaya bahwa begitu formasi itu pecah, Lu Li bisa berlari dengan nyaman. Boom! Ketika pantom tangan dan aliran udara bertabrakan bersama, pantom tangan juga bangkit kembali. Namun aliran udara sedikit didorong mundur. Tampaknya serangan Hulang cukup kuat. Berdengung, Hulang memutuskan untuk bertarung dengan putus asa. Dia menatap Lu Li sebelum mengambil kapak di tangannya dan mengayunkannya. Suan Qi yang tak berujung dari langit dan bumi sedang berkumpul. Hulang bergegas ke langit, berhenti mengayunkan kapaknya yang besar dan menebas prajurit Noble Lord Realm di sebelah kirinya dengan kekuatan. Wow, hantu besar seekor binatang muncul di langit. Binatang itu melolong. Itu bersinar dengan tatapan gelap dan memancarkan ki dan energi yang mengerikan. Seolah-olah binatang buas itu terkandung dalam dirinya sendiri kekuatan yang menakutkan yang bisa merobek pertahanan yang kuat. Wosh! Menyadari bahwa Hulang akan bertarung dengan hidupnya dan melepaskan makna mendalamnya yang paling kuat, petapa Surya Naga menyingkir dan memukul punggung Hulang dengan tongkat besi, bertujuan untuk menyakiti Hulang sehingga dia tidak bisa menggunakan makna mendalam. Berdengung, udara keemasan gelap bersirkulasi lebih cepat di sekitar batang seolah-olah ada jutaan pisau emas berputar di sekitar batang besi. Lu Li tidak tahu apa artinya mendalam itu, tetapi dia yakin itu pasti beberapa yang kuat dengan sifat emas. Hulang baru saja merilis makna mendalamnya dan dia harus memastikan bahwa hantu binatang itu tidak akan runtuh. Dia merasakan bahaya fatal di belakangnya. Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain mengendalikan. Gelombang aliran udara berwarna cian muncul di sekitar Hulang. Udara yang bersirkulasi membentuk lapisan pelindung yang tipis. Wosh! Lu Li bergerak. Dia menghasilkan klon dan berlari menuju Reclass of Solar Dragon. Ketika Hulang melakukan kontak mata dengannya, Lu Li sudah mengerti apa yang ingin dilakukan Hulang dan dia telah mengantisipasi bahwa pertapa naga surya akan menyerang Hulang. Untuk pertama kalinya, Lu Li merentangkan roda takdirnya. Tapi dia mengendalikan kecepatannya dan melambat ke kecepatan yang sebanding dengan pejuang dari tahap awal alam manusia berdaulat. Sekarang di bawah pengaruh formasi, dia hanya secepat prajurit di tahap selanjutnya dari alam Dewa Mulia. Bang! Hulang dipukul dengan keras oleh batang besi besar. Perisai setengah transparan di tubuhnya retak. Punggungnya berada di bawah dampak yang parah. Setelah tatapan yang menyilaukan dari armor kelas suci, Hulang dihancurkan ke samping. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Kali ini, dia terluka. Hoi! Melihat bahwa hantu binatang yang dihasilkan Hulang tidak runtuh, petapa Surya Naga menghancurkan tongkatnya dengan paksa. Dia bisa tahu ada energi yang kuat dalam hantu yang bisa membombardir formasi terbuka, meledakkan semua prajurit Realm Lord Realm di luar, yang akan menyebabkan runtuhnya formasi. Suara mendesing. Lu Li hanya berjarak ratusan kaki dari Reclass Solar Dragon. Lu Li mulai menambah kecepatannya. Klonnya mendapatkan kecepatan juga dan mereka semua berkerumun menuju Reclass Solar Dragon. Lu Li tahu betul bahwa pertapa naga matahari bisa melihat di mana dia sebenarnya tetapi dia mengikuti rencana itu untuk satu tujuan. Dia ingin membingungkan pertapa naga matahari, biarkan dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Lu Li dengan mudah. Dia ingin lebih dekat dengan pertapa Solar Dragon. Prajurit Realm Sovereign manusia memiliki force field. Mereka bisa berisi area dengan radius hingga 300 kaki. Lu Li berusaha mengalihkan pertapa naga matahari. Dia ingin pertapa Surya Naga untuk berpikir bahwa, tidak seorang pun dari alam abadi yang ada di atas kepalanya untuk mencoba membunuhnya dan melepaskan keterampilan cloning yang menurutnya mengesankan. Setelah pertapa Solar Dragon memiliki ide ini, dia tidak akan mengaktifkan force field. Dia akan membiarkan Lu Li mendekat dan menghancurkan Lu Li begitu dia menemukan orang yang sebenarnya. Tentu saja, ini adalah spekulasi Lu Li. Jika pertapa Solar Dragon tidak mengambil umpan dan mengaktifkan force field ketika Lu Li dekat, maka satu-satunya nasib yang menunggu Lu Li adalah kematian. Lu Li memilih untuk mengambil risiko, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Klon-klon itu semakin dekat dengan pertapa Solar Dragon. Dia tidak mengaktifkan force field-nya. Sebaliknya, dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkan beberapa klon. Baik, Lu Li ditangkap dengan gembira oleh ini. Dia dan klonnya terus berlari menuju Reclass Solar Dragon. 1.600 kaki, 1.000 kaki, 300 kaki.
Ketika Luli hanya berjarak 300 kaki dari Reckless Solar Dragon, dia menyadari Reckless Solar Dragon masih belum mengaktifkan Force Field. Bahkan jiwa Luli menggigil dalam kegembiraan. Pertapa Solar Dragon meremehkan Luli, yang merupakan kesalahan paling fatal. Wosh! Luli dan 3 atau 4 klon semuanya mengayunkan senjata surgawi Raja Naga dan memukul kepala Pertapa Solar Dragon. Serangga kecil dan kamu ingin mengguncang dunia. Pang kecil, kamu berharap. Pertapa Solar Dragon terus menekan batang besi di satu tangan. Dia bahkan tidak melihat Luli dan dia memiliki senyum mengejek di wajahnya. Tangannya yang lain mulai tumbuh lebih besar tiba-tiba dan dia meraih leher Luli. Alih-alih menciptakan hantu kepalan tangan, Reckless Solar Dragon membiarkan tangannya tumbuh. Dia menggunakan keterampilan rahasia dalam upaya untuk merebut Luli. Sebenarnya, Pertapa Surya Naga memperhatikan bahwa Luli memiliki identitas yang tidak biasa. Dia bisa berbicara dengan Ji Mengyao dan menahannya dengan kata-kata. Dia bisa membuat Ji Mengyao dan Tuan Muda dari Hades Society takut untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pertapa Solar Dragon tidak akan pernah percaya bahwa Luli hanyalah seorang prajurit biasa dari alam abadi. Baik, mata Luli bersinar. Dia akan menjadi idiot karena tidak memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan sebaik itu. Dia berteriak, putih kecil. Si kecil putih dan Luli berbagi pikiran yang sama. Little White berlari keluar dari lengan Luli dan mendarat di tangan Pertapa Solar Dragon dan menggigitnya. Pertapa Solar Dragon berbalik. Kilatan kesakitan dan kemarahan muncul di matanya. Dia memandang Little White. Itu menggerogoti daging dari pergelangan tangannya dengan kecepatan yang mengerikan. Pertapa Solar Dragon marah karena marah. Mati! Luli berteriak. Senjata surgawi Raja Naga mendarat di kepala Pertapa Naga Surya dengan kekuatan. Dia merasakan udara dingin turun dari senjata surgawi Raja Naga. Tiba-tiba, kepalanya yang botak mulai dikelilingi oleh tatapan dan udara kemasan. Sebuah perisai muncul. Dia tidak peduli tentang senjata surgawi Raja Naga karena dia memiliki pertahanan yang kuat. Atau dia tidak akan membiarkan kepalanya dipukul. Ada yang tidak beres. Untuk sesaat, Pertapa Solar Dragon berusaha membunuh Little White. Untuk selanjutnya, dia merasakan bahaya fatal dari kedalaman jiwanya. Karena insting, dia mengaktifkan Force Field, mencoba membekukan Luli. Bang! Dengan suara teredam, senjata surgawi Luli dari Dragon King mendarat di kepala Pertapa Solar Dragon. Lebih dari 20 gelombang getaran kekuatan menembus ke kepala Pertapa Solar Dragon. Menyusul itu lebih dari selusin gelombang serangan jiwa melonjak ke kolam jiwa Pertapa Solar Dragon. Bab 621, mengalahkan prajurit Realm Sovereign manusia. Setengah tahun yang lalu, Luli telah meningkatkan jumlah gelombang getaran serangan fisiknya menjadi 10 dan dia telah mempelajari keterampilannya secara konstan. Sekarang jumlah gelombang getaran telah meningkat menjadi 27 dan serangan jiwa mencapai 12. Ini merupakan cara serangan yang mengerikan. Tapi Luli tidak yakin apakah dia bisa menghancurkan Pertapa Jiwa Kolam Naga Surya. Puluhan gelombang getaran serangan fisik Luli berdesir. Ketika mereka mencapai Soul Pond, kekuatannya dilepaskan. Pertapa Solar Dragon Soul Pond diserang. Pertapa murid Surya Naga dikontrak dalam ketakutan. Soul Pond adalah yang paling penting bagi seseorang karena melindungi jiwa seseorang. Ketika Soul Pond runtuh, jiwa seseorang akan hancur juga. Pertapa Solar Dragon telah merencanakan untuk menghancurkan Little White hingga mati dan kemudian membunuh Luli. Tetapi rencana itu harus dibatalkan. Dia menutup matanya untuk memperhatikan jiwanya dan bersiap untuk mempertahankan jiwa kolam. Boom, 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 boom. Kekuatan kuat menabrak Soul Pond-nya, tanpa henti. Seolah-olah dia berdiri di bawah air terjun, terserang air yang bergelombang. Pertapa Solar Dragon bereaksi cepat. Dia memobilisasi Swan Energy untuk membentuk lapisan perlindungan di luar Soul Pond-nya untuk bertahan melawan serangan Luli. Namun, gelombang getaran Luli kuat. Mereka mematahkan lapisan perlindungan dan menyerang Pertapa Jiwa Kolam Naga Matahari berulang kali. Sensasi menyakitkan di jiwa kolam mengguncang jiwanya. Dia merasa jiwanya terkoyak. Dia hampir menyerah dan menyerah pada kekuatan Luli. Pertapa Solar Dragon telah hidup selama 500 tahun. Dia memiliki kekuatan kemauan yang kuat. Di bawah serangan parah, ia berhasil mengertakkan giginya, memobilisasi Swan Energy untuk bertahan melawan serangan Luli. 10, 20, 26.
26 gelombang getaran serangan fisik melewati dalam waktu hanya untuk satu napas, tetapi pertapa Solar Dragon merasa itu telah berlangsung selama 26 tahun. Ada celah besar di soulponnya tapi itu tidak hancur. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Sama seperti pertapa Surya Naga berpikir dia bisa bernapas lega, hatinya masih berdebar ketakutan, dia merasakan masuknya serangan jiwa Luli. Sebagai seorang prajurit Realm Sovereign manusia, pertapa Solar Dragon pasti memiliki harta untuk melindungi jiwanya. Di luar pertapa jiwa kolam naga surya, ada sepotong harta karun. Itu adalah manik yang bisa bertahan melawan serangan jiwa. Namun, gelombang getaran serangan jiwa masih melonjak ke dalam jiwanya dengan mudah, melewati harta karun perlindungan jiwa. Satu helai kekuatan jiwa demi satu memukul jiwanya yang sudah terluka. Jika pertapa naga matahari bukan seorang prajurit Realm manusia sovereign atau orang aneh yang telah hidup selama 500 tahun atau tidak memiliki jiwa yang kuat, jiwanya akan segera hancur. Paling tidak, dia akan dianggap bodoh. Tapi tidak ada seandainya. Akhirnya, pertapa naga surya selamat. Dia mengangkat kepalanya untuk berteriak. Otot-otot wajahnya bengkok, membuatnya tampak jahat. Teriakannya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Jiwanya terluka, yang tak tertahankan baginya. Dia hampir pingsan. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Luli menghela nafas pada teriakan Reckless Solar Dragon. Luli mengerti bahwa gelombang getarannya tidak cukup. Jika dia bisa menambahkan 20 lagi, pertapa jiwa kolam surya naga akan hancur. Ledakan. Jumlah total gelombang getaran Luli adalah 27 tetapi dia hanya merilis 26. Yang terakhir adalah untuk pencegahan. Dia tidak mengirim yang terakhir ke pertapaan Solar Dragon Soulpon. Sebagai gantinya, Luli menabrak kepala pertapa Solar Dragon. Bang! Pertapa Solar Dragon tersingkir karena tumbukan. Little White bergegas kembali. Pertapa tenaga lapangan surya naga runtuh. Ketika dia berada di bawah cedera jiwa yang begitu serius, tidak mungkin dia bisa mempertahankan force field. Oleh karena itu, pertapa Solar Dragon hancur sekaligus. Faktanya, Luli bisa mengambil tindakan berani. Ketika force field menghilang, Luli bisa meretas Reckless Solar Dragon secepat mungkin. Pertapa Solar Dragon tidak bisa bertahan dalam situasi saat ini. Tapi Luli takut mengambil risiko seperti itu. Serangan putus asa terakhir dari seorang prajurit Realm manusia Sovereign Real bukan sesuatu yang bisa bertahan Luli. Dia akan membuat tulang dan tubuhnya hancur berkeping-keping bahkan jika dia bisa membunuh Reckless Solar Dragon. Puff! Pertapa Solar Dragon menyemburkan darah di udara. Wajahnya pucat seperti selembar kertas dan ekspresinya ganas seperti binatang buas. His! Banyak prajurit tersentak. Lebih banyak lagi yang dipenuhi kejutan dan ketidakpercayaan. Di kejauhan, mulut Ji Mengyao terbuka sangat lebar karena terkejut sehingga dia bisa memasukkan sebutir telur di sana. Bagaimana? Bahkan Hulang tertegun. Dia telah tersingkir sehingga dia sedikit memperhatikan. Ketika dia memiliki kesempatan untuk melirik, dia melihat bahwa Luli menghancurkan Reckless Solar Dragon dan melukainya dengan sangat parah. Bagaimana itu mungkin? Itulah pertanyaan di benak banyak orang. Bagaimana mungkin seorang prajurit Realm abadi melukai prajurit Realm manusia Sovereign dengan satu langkah? Apakah pertapa Surya Naga bertindak? Tapi itu darah asli. Dari ekspresi pertapa Solar Dragon dalam rasa sakit dan teriakannya, orang-orang bisa tahu dia berada di bawah rasa sakit yang tak tertahankan. Jika pertapa Surya Naga tidak bertindak, maka itu pasti Luli menyembunyikan kekuatannya. Tapi Luli memang di atas nasib roda berlapis 9 yang tidak mungkin palsu. Ada hierarki yang ketat antara prajurit di tanah besar. Kesenjangan antara dua bidang dapat menghasilkan perbedaan besar. Hampir mustahil bagi seorang prajurit Realm Lord Realm, apalagi seorang prajurit Realm Eternal, untuk membunuh seorang prajurit Realm Sovereign manusia, kecuali bahwa prajurit Realm Lord Realm telah belajar beberapa makna mendalam yang luar biasa atau memiliki garis keturunan yang luar biasa. Tentu saja, ada premis lain, bahwa prajurit Realm manusia Sovereign harus sepotong sampah. Aneh. Baik Hulang dan Ji Mengyao memikirkan hal yang sama. Sebelumnya ketika Luli membunuh Fire Leopard King, itu karena dia mendapat dukungan dari Little White dan Ming Yu dan Fire Leopard King sudah terluka parah. Saat itu, Hulang tidak heran. Namun, dia kali ini karena dia bisa mengatakan pertapa Solar Dragon bahkan lebih kuat darinya. Ji Mengyao sedang memikirkan Ji Mengtian, saudara perempuannya sendiri,
seorang saudari yang Ji Mengyao anggap dirinya lebih rendah dari itu. Pada awalnya, Ji Mengyao adalah wanita muda paling terkenal di keluarga Ji. Ketika Ji Mengtian tumbuh dewasa, ia menjadi wanita muda yang paling terhormat dan Ji Mengyao menerima fakta itu dengan sukarela. Dia tidak pernah menemukan bagaimana Ji Mengtian dikalahkan oleh Luli. Sekarang, dia tahu, Luli tidak mengandalkan keberuntungan sendirian untuk disukai oleh Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis dan dikenal di Central Plains. Baik, Hulang terbang. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan seperti ini? Dia melonjak seperti naga yang marah dan berlari menuju Reklas Solar Dragon. Menendangnya saat dia turun. Hulang ingin memisahkan pertapa naga surya. Lari. Pertapa Solar Dragon masuk akal. Jika tidak, dia tidak akan lari setelah menyinggung paviliun bunga. Dia segera keluar dari formasi. Setelah mengalami cedera jiwa yang buruk, ia akan membutuhkan eliksir tingkat atas dan waktu setengah tahun untuk pulih. Dia bisa merasakan sengatan dari jiwanya yang terluka. Tidak mungkin untuk berurusan dengan Hulang sekarang, yang juga berada di rilem manusia sovereign. Wosh! Formasi tidak berdampak padanya. Dia bergegas keluar dan terbang ke timur seperti bintang jatuh. Segera, dia menghilang ke cakrawala. Begitu pertapa Solar Dragon melarikan diri, yang lainnya tertinggal tercengang. Jelas, Hulang memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi, menilai dari serangan sebelumnya. Menghancurkan formasi hanya masalah waktu. Akankah para prajurit lain mendapat kesempatan untuk hidup setelah Hulang membuka formasi? Tentu saja, hal yang paling penting adalah peringkat moral mereka turun setelah komandan mereka lari. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Ayo pergi. Ji Mengyao juga ketakutan. Melihat bahwa lebih dari 1000 prajurit akan pecah kapan saja, dia berteriak dan berteriak ke selatan dengan 3 tuan muda yang tampan.